Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengarahkan soal jadwal pemain Timnas Indonesia kumpul jelang FIFA Series 2026 kepada sang pelatih John Hartman. FIFA Series 2026 akan bergulir pada 27-31 Maret mendatang. FIFA menunjuk 9 negara tuan rumah termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara yang jadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia satu grup dengan 3 negara lainnya, yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK Jakarta pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Jika menang, skuad Garuda akan menghadapi pemenang dari laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan rencananya pemain mulai berkumpul pada pertengahan Maret 2026. Namun, Sumarji belum menyebut tanggal spesifik terkait ini. Sedangkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 dilakukan saat jeda kompetisi. Untuk level domestik, Super League 2025-2026 baru akan libur pada 16 Maret 2 April 2026. Media Vietnam The Tao khawatir mendengar pendapat pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Pasalnya, ia menyebut skuad Garuda sebagai underdog jelang Piala AFF 2026. Hartman akan memimpin Timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Piala AFF 2026 akan jadi pengalaman pertama buat sang pelatih asal Inggris. Adapun Piala AFF 2026 akan digelar 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia masuk dalam grup A bersama Timnas Vietnam, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan pemenang antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Timor Leste. Dalam wawancara usai drawing di Jakarta, Hartman menyebut Timnas Indonesia sebagai underdog. Namun ia siap membawa tim merah putih menulis ulang sejarah dengan meraih trofi itu untuk pertama kali. Semoga kami bisa membawa tim underdog melangkah ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya, kata Hartman. Pernyataan itu justru membuat media Vietnam The Tao ketar-ketir. Mereka menduga itu adalah taktik psikologis yang dilancarkan Hartman agar para pesaing lengah. Timnas Indonesia memang belum pernah juara Piala AFF yang dahulu bernama Piala Tiger sejak digelar pada 1996. Prestasi terbaik adalah runner-up sebanyak 6 kali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Dean Zandbergen. Sementara untuk satu nama lagi masih abu-abu. Di sisi lain, nama penyerang Bologna, Thijs Dallinga pun muncul ke permukaan. Akun Half-Blood Indonesia menemukan di laman Archive NL bahwa ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Jika Thijs Dallinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, Timnas Indonesia jelas diuntungkan. Thijs Dallinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A Bologna. Musim lalu bersama Bologna, Thijs Dallinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela Timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda. Thijs Dallinga dijamin bakal menjadi ancaman pertahanan Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada Oktober 2025. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyambut baik kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru tim Garuda dan percaya di bawah kendali pelatih yang mengantarkan Kanada ke Piala Dunia 2022 itu, Indonesia akan menuai hasil positif. Selama 5 tahun mengarsiteki Indonesia dari 2020 sampai 2025, pelatih asal Korea Selatan itu memimpin Garuda dalam 57 pertandingan yang berakhir dengan 26 kemenangan, 14 seri, dan 17 kekalahan. Prestasinya bersama Indonesia adalah mencetak sejarah pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berdampak pada kelolosan otomatis tim Garuda dalam Piala Asia 2027. Tak hanya mencetak sejarah bersama tim senior,
Dia juga mengantarkan timnas U23 Indonesia membuat sejarah dalam Piala Asia U23 2024. Garuda Muda asuhannya kala itu menembus semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia lalu ditangani Patrick Kluivert yang memimpin 4 pertandingan putaran ketiga dan mencatat 2 kemenangan untuk melaju ke putaran keempat. Pada babak ini, Indonesia dikalahkan Arab Saudi dan Irak yang membuat gagal bermain dalam Piala Dunia 2026. Sin percaya Indonesia akan melaju ke Piala Dunia 2030 apabila Hartman dapat membangun struktur yang bagus di dalam tim. Satu lagi nama muda mencuat di bursa naturalisasi sepak bola Indonesia. Luke Vickery, penyerang 20 tahun milik MacArthur FC, mengonfirmasi kelayakannya membela tim nasional Indonesia lewat garis keturunan nenek. Lebih dari sekedar wacana, Vickery bahkan telah membuka komunikasi dengan pelatih kepala timnas, John Hartman. Di level klub, Vickery dikenal sebagai penyerang muda dengan mobilitas tinggi, agresif menekan, dan berani mengambil ruang di kotak penalti. Pengalamannya di A-League bersama MacArthur FC membentuk mental kompetitif, sebuah bekal penting untuk transisi ke sepak bola internasional Asia Tenggara yang keras dan cepat. Meski usianya masih 20 tahun, statusnya sebagai ex-pemain tim junior Australia memberi sinyal kualitas dasar yang teruji. Ini bukan talenta mentah tanpa jam terbang. Kelayakan Vickery lewat Danek membuka jalur administratif yang sah, namun lebih krusial adalah momentum. Hartman dikenal piawai mengelola pemain diaspora, menggabungkan identitas, komitmen, dan kebutuhan taktik. Diskusi awal antara keduanya menandakan proses yang tidak serampangan. Di sisi lain, keputusan ini juga bukan perkara sederhana bagi sang pemain. Australia tetap opsi realistis, terutama jika performanya terus menanjak. Bagi Indonesia, ini peluang strategis. Bagi Vickery, ini persimpangan karier yang akan menentukan identitas sepak bolanya. Satu yang pasti, nama Luke Vickery layak masuk daftar pantauan. Perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan bisa mengubah peta lini serang timnas Indonesia. Dean Zandenberg menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang ujung tombak. Penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu tersebut merupakan striker yang sangat eksplosif dan memiliki visi bermain. Dean juga sadar bahwa dia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang lawan. Selain bermain sebagai seorang striker, Dean sebenarnya bisa bermain di posisi winger atau sayap. Namun jika dimainkan sebagai winger, dia lebih senang berada di posisi kiri karena dia bisa masuk ke kotak penalti dan mengancam pertahanan lawan. Dean juga mengatakan bahwa dia pernah ke Indonesia dan merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku bangga debut di Ajax Amsterdam. Paes debut di Ajax saat melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-24 Eredivisie 2025-2026 Minggu. Paes debut dengan dipasang sebagai starter di posisi penjaga gawang. Ia memiliki kesempatan bermain karena kiper utama Ajax, Vítězslav Jaros, menepi karena cedera. Paes debut dengan cukup gemilang menjaga gawang Ajax saat melawan NEC. Pemain kelahiran Nijmegen itu melakukan 7 penyelamatan, meski pada akhirnya ia juga kebobolan. Pertandingan berakhir dengan skor sama kuat dengan skor 1-1. Bangga bisa melakukan debut saya untuk Ajax, tulis Paes di Instagramnya. Paes didatangkan Ajax dari FC Dallas pada 2 Februari 2022. Ia dikontrak Ajax hingga 30 Juni 2029. Kabar segar kembali datang untuk pelatih baru timnas Indonesia John Hartman jelang agenda FIFA Series 2026.